Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hutan. Jenis-jenis hutan ada 9. Hutan musim, hutan gugur, hutan hujan tropis, hutan rawa, hutan tundra, hutan stepa, hutan bakau, dan juga hutan mangrove. Hutan musim merupakan kawasan hutan yang memiliki satu jenis tanaman homogen. Ciri-ciri hutan musim: A. Pohonnya jarang. B. Ketinggian pohon antara 12-35 meter. C. Pada musim kemarau, daunnya meranggas atau berguguran, dan pada musim penghujan bersemi. Hutan musim di Indonesia tersebar di beberapa wilayah seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Contoh hutan musim yang dinamai sesuai dominasi jenis tanamannya: hutan jati, hutan sengon, hutan ketapang, bunga anggrek, hutan sagu, kemiri, cendana, kayu putih, dan masih banyak lagi. Manfaat dari hutan musim adalah sebagai pengatur tata air, tempat hidup dan sumber makanan bagi flora dan fauna, sumber obat-obatan alami, dan pengatur iklim. Hutan musim kerap dimanfaatkan sebagai hutan produksi karena homogenitas varietas tanaman yang tumbuh di dalamnya. Hutan gugur nama lainnya yaitu hutan musim tropika atau hutan muson. Curah hujan pada hutan gugur 750 sampai 1000 mm atau tahun. Suhu rata-rata 2-18 derajat Celcius. Di hutan gugur biasanya berciri daun lebar, tajuk yang rapat, warna daun yang hijau ketika musim panas, dan akan gugur ketika musim dingin. A. Jenis flora yang hidup di hutan gugur ialah jenis tanaman tropofit atau tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan musim, seperti pohon jati, damar, rotan, cemara, dan pinus. B. Jenis fauna memiliki ciri khas berupa adaptasi dengan migrasi dilakukan oleh burung dan hibernasi dilakukan oleh mamalia seperti harimau, rusa, babi hutan, dan masih banyak lagi. Hutan gugur yang tersebar di Indonesia yaitu wilayah Sulawesi, sebagian Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan Jawa. Manfaat keberadaan hutan gugur diantaranya menjadi tempat hidup beragam flora dan fauna, serta sebagai sumber makanan untuk makhluk hidup di sana. Hutan gugur juga menjadi penghasil kayu seperti rotan, damar, dan jati, penghasilan oksigen, pengatur iklim dan tata air tanah, dan mencegah intrusi air laut. Hutan hujan tropis merupakan kawasan hutan yang dihuni oleh beraneka ragam tumbuhan dan hewan. Hutan hujan tropis terdapat di daerah-daerah bercurah hujan tinggi dengan temperatur udara yang juga tinggi sepanjang tahun. Hutan ini dikenal sebagai hutan heterogen. Ciri-ciri hutan hujan tropis: A. Pohonnya besar, tinggi, dan rapat. B. Berdaun lebar dan menghijau sepanjang tahun. C. Di dalam hutan gelap dan lembab karena tidak dapat sinar matahari. Do. Tumbuhan menjalar seperti rotan dan berbagai jenis anggrek. Di Indonesia, hutan jenis ini dapat dijumpai di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Manfaat hutan hujan tropis adalah sebagai penyimpanan jutaan ton karbon, melindungi dari banjir dan kekeringan karena banyaknya pepohonan dan memudahkan penyerapan air hujan, menstabilkan tanah, dan menjadi rumah untuk flora dan fauna liar. Hutan hujan tropis juga kerap menjadi sumber daya bagi masyarakat sekitar hutan untuk bertahan hidup. Hutan sabana atau sawana merupakan kawasan hutan yang ditumbuhi oleh tanaman jenis rumput seperti semak belukar dan ilalang. Salah satu ciri khas dari hutan sabana adalah curah hujannya yang rendah. Sabana sangat baik untuk pengembangan usaha peternakan sapi, kambing, dan domba. Di Indonesia, hutan sabana terdapat di Pulau Madura, Pulau Bali, serta Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Manfaatnya sebagai habitat tempat tinggal dan sumber makanan bagi flora dan fauna, sebagai tempat penyimpanan cadangan air tanah akibat luasnya permukaan lahan rumput, menjaga keseimbangan alam, dan menjadi tempat wisata dan penelitian. Hutan rawa merupakan kawasan hutan yang
digenangi air atau berupa rawa. Lapisan tanah di hutan ini berupa tanah gambut. Ciri khasnya adalah ditumbuhi oleh tanaman yang berukuran kecil dan akarnya tidak kuat. Salah satu contoh tanaman hutan rawa adalah pohon ramin. Jenis hutan rawa. A. Hutan rawa gambut dengan komposisi tanah organik yang sangat tinggi akibat dari penguraian sisa hewan dan tumbuhan. B. Hutan rawa air tawar, yakni hutan vegetasi yang cukup lebat dan berlapiskan tanah yang kaya akan mineral. C. Rawa tanpa hutan, yang hanya ditumbuhi oleh tumbuhan kecil seperti semak belukar dan rumput air. Persebaran hutan rawa di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Manfaatnya sebagai sumber makanan bagi flora dan fauna, sebagai sumber cadangan air, dan menjadi sumber mata air alami dan mencegah terjadinya banjir. Tundra banyak ditemukan di pegunungan-pegunungan yang tinggi dan letaknya juga sangat tinggi dari permukaan laut. Hutan lumut ini terdiri atas perpohonan yang ditumbuhi dengan lumut, contohnya pegunungan tinggi di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Manfaat utama memberikan ruang interaksi antar komponen seperti tempat hidup flora dan fauna, khususnya mereka yang hanya dapat hidup pada daerah dengan kelembapan tinggi, sumber makanan, dan membantu kamuflase fauna tertentu dari predator karena sifat lumut yang dapat menempel pada organisme lain. Stepa adalah kawasan hutan yang berbentuk padang rumput yang luas dan tidak ditumbuhi oleh semak belukar serta pohon yang memiliki batang besar. Salah satu ciri dari hutan stepa adalah memiliki kelembapan udara yang rendah. Di Indonesia, hutan stepa biasanya dijadikan sebagai tempat untuk mengembala ternak. Manfaat dari hutan stepa yakni sebagai ekosistem, beberapa fauna khususnya mereka hewan ternak dan dapat menjadi lahan peternakan dan dapat dijadikan sebagai tempat wisata sehingga memberikan dampak secara ekonomis bagi masyarakat sekitar. Bakau adalah jenis hutan yang pertama. Bakau atau tumbuhan yang memiliki nama latin Rhizopora sp. Tanaman ini ditemukan di garis pantai dengan kecenderungan lebih dekat dengan perairan atau laut dibandingkan daratan. Bakau memiliki tipe perakaran yaitu tunjang, sebagai bentuk adaptasi bakau dari habitatnya. Kerap diterpa pasang dan surut air laut sehingga fluktuasi perendaman air terjadi. Hutan bakau tersebar di pantai timur Pulau Sumatera, pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan, pantai utara Pulau Jawa, dan pantai barat daya Papua. Tempat yang menjadi rumah untuk bakau tumbuh dan berkembang dengan baik, di antaranya dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Satu manfaat jenis hutan bakau di antaranya menjadi tempat tinggal untuk berbagai fauna seperti biawak, kepiting bakau, udang lumpur, berbagai jenis siput, dan ikan tembakul. Lahan sekitar 1,3 juta ha atau sepertiga luasan bakau di seluruh Indonesia. Hutan bakau mampu melindungi pantai dari deburan ombak yang berpotensi mengakibatkan abrasi serta ombak tsunami yang dapat dicegah oleh bakau. Manfaatnya yaitu dapat menjaga kualitas air di daerah pesisir, menjaga lapisan tanah agar lebih padat, dan baik pemanfaatannya di bidang pariwisata, perkebunan, atau tambak. Mangrove adalah varietas komunitas yang ada di pantai tropik dan subtropik berupa pepohonan atau semak-semak yang tumbuh di daerah
pasang surut air laut. Komposisi jenis hutan mangrove tidaklah homogen, melainkan semua pepohonan dan semak di situ kawasan terkena pasang surut air laut dan membentuk komunitas, dikatakan sebagai hutan mangrove. Tanaman yang menempati hutan pesisir dengan dominasi bakau. Karakteristik di hutan mangrove yakni tumbuhan dengan akar napas yang berfungsi efektif untuk mencegah dan menanggulangi erosi pantai. Persebaran hutan mangrove di Indonesia ada di sisi barat dan timur Pulau Sumatera. Luas hutan mangrove mencapai 417.00 ha. Titik di Pulau Jawa mencapai 34.400 ha. Sepanjang pesisir Pulau Kalimantan mencapai 165.00 ha. Sepanjang pesisir Pulau Sulawesi mencapai 53.00 ha. Bagian barat Pulau Papua mencapai 2.943.00 ha. Dan di Bali serta Nusantara Tenggara di kedua wilayah tersebut mencapai 3.700 ha. Manfaat jenis hutan mangrove tidak jauh berbeda dengan hutan bakau. A. Mencegah intrusi air laut ke daratan berakibat perubahan pada mata air di daratan menjadi air payau. B. Mencegah abrasi air laut, ombak di pinggiran laut tinggi berpotensi untuk mengikis daratan. C. Penghambatan dan penyaringan alami sampah-sampah tergenang di laut dan mempercepat penguraian sampah organik. D. Tempat tinggal dan sumber makanan berbagai jenis satwa seperti ikan-ikanan dan kepiting. E. Membantu dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir. F. Manfaat jenis hutan mangrove dalam pembentukan pulau dan daratan baru dimungkinkan karena akar tanaman di hutan bakau dapat menjaga tanah di daerah pesisir agar padat dan tidak mudah tergerus ketika pasang surut air laut datang.